Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjaman Go. Nah, hanya dengan KTP teman-teman bisa mengajukan pinjaman hingga 6 juta rupiah. Pinjaman Go ini merupakan pinjaman yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi aman teman-teman ya. Data yang kita input di sini tentunya aman, tidak akan disalahgunakan, tidak akan disebarluaskan. Kemudian untuk tenornya, kemudian untuk bunga dan juga sanksi-sanksi kalau misalkan ada, itu juga sudah ikut aturan OJK, tidak boleh semena-mena terlalu besar ya. Kemudian cara penagihan juga mengikuti aturan yang ada di OJK, tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh meneror sampai malam-malam, seperti itu dilarang ya. Oke teman-teman yang tertarik dengan pinjaman ini silahkan install saja aplikasinya di Play Store yang seperti ini ya teman-teman. Silahkan pilih yang Pinjaman Go Strip Pinjaman Cepat dari PT Dana Pinjaman Inklusif. Nah ini aplikasi ini sudah didownload lebih dari 5 juta ya, 5 juta orang penggunanya sudah banyak ya. Silahkan install, biasanya makan waktu sekitar setengah menit. Sebelum saya lanjutkan silahkan baca ini sebentar teman-teman ya. Oke, kemudian setelah diinstal buka aplikasinya, tampilannya seperti ini. Langsung saja kita klik yang di bawah yang get started, itu kita klik. Kemudian akan muncul permintaan izin lokasi ya. Jadi memang hampir semua pinjol ataupun bank digital memerlukan izin lokasi. Ini harus kita izinkan, kita klik yang izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Setelah itu akan muncul perjanjian privasi, silahkan dibaca, scroll ke bawah, kemudian kita klik setuju. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, limit tertinggi 6 juta, durasi pinjaman 90 sampai 180 hari. Nah, ini belum limit kita, teman-teman ya. Nanti kita harus isi data, kemudian baru kita akan mendapatkan real limit kita berapa ya. Ini kita klik saja yang dapatkan limit. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nomor handphone. Nomor handphonenya adalah nomor handphone aktif yang kita pakai sehari-hari dan yang bisa WhatsApp, teman-teman ya. Silahkan masukkan. Kemudian nanti ada kode verifikasi ke WhatsApp, kita masukkan di sini ya. Nah, setelah itu kita buat password. Passwordnya terdiri dari 6 sampai 12 ya. 12 kata, 12 huruf. Bisa huruf, bisa angka, sila atau bisa dikombinasikan ya, dicampur juga bisa. Oh ya, nomor handphonenya adalah nomor handphone aktif yang kita pakai sehari-hari. Tidak bisa menggunakan nomor handphone yang baru kita beli atau nomor handphone yang sudah mati. Karena nomor handphone ini akan mereka verifikasi untuk menentukan limit pinjaman kita. Nah, kemudian akan muncul syarat dan ketentuan, silahkan scroll ke bawah. Intinya ini sudah sesuai aturan OJK ya. Scroll ke bawah, kemudian kita klik setuju. Nah, kemudian akan muncul list apa saja yang harus kita isi di sini ya. Seperti informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak, dan juga identitas. Ini di sebelahnya ada tulisan tunggu update karena belum kita isi ya. Kita buka satu-satu. Yang pertama adalah informasi pribadi seperti ini ya. Nomor WhatsApp-nya diisi, alamat email, kemudian pendidikan, status pernikahan, alamat tempat tinggal ya, silahkan diisi semuanya. Sampai di bawah itu ada nama ibu kandung, silahkan diisi, kemudian klik simpan. Nah, kemudian adalah informasi pekerjaan, dimulai dari jenis pekerjaannya ya, kemudian silahkan isi sesuai pertanyaannya ya. Di bawah itu ada alamat, kemudian lama bekerja, kemudian penghasilan per bulan, dan lain-lain, silahkan diisi semuanya ya, kemudian klik simpan juga. Setelah itu adalah kontak darurat. Nah, teman-teman silahkan masukkan kontak darurat, nomornya yang ada di nomor handphone ini teman-teman ya. Mas pilih namanya siapa, nomor teleponnya berapa, kemudian hubungannya apa ya, misalkan orang tua atau kerabat atau saudara atau pasangan ya. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir bahwa pinjol itu tidak boleh menagih ke kontak darurat ya, atau nitip tagihan juga tidak boleh. OJK melarang itu. Kalau ada yang seperti itu laporkan saja ke OJK ya. Nah, kemudian silahkan diisi dan klik simpan. Nah, selanjutnya adalah verifikasi wajah ya. Silahkan pastikan wajah kita sudah siap untuk difoto ya. Silahkan cahayanya terang, kemudian nanti ikuti instruksi yang ada ya di situ ya. Silahkan kemudian untuk foto KTP juga pastikan KTP-nya jelas, tulisannya jelas, kemudian fotonya juga jelas ya. Nah, pastikan di cahaya yang terang juga. Nah, nanti saat foto itu pastikan sesuai bingkai yang ada. Tidak boleh terlalu jauh, tidak boleh juga terpotong ya. Tidak boleh silo cahaya juga ya. Intinya tulisan dan fotonya terlihat jelas. Kemudian setelah dilakukan kita klik simpan. Nah, setelah itu adalah verifikasi wajah. Kita siapkan nanti wajah kita yang terbaik ya. Pastikan di cahaya yang terang. Kemudian HP-nya itu posisinya vertikal di depan kita. Kemudian jangan ada yang menutupi wajah kita seperti topi, masker ataupun kacamata, itu tidak boleh ya. Nah, kemudian nanti ikutin wajah kita itu masuk ke bingkai yang ada yang oval ya. Nah, ikuti instruksi yang ada seperti nanti suruh kedip, kemudian geleng kanan, geleng kiri,
menunduk ataupun buka mulut, silahkan ikutin saja instruksi yang ada di situ ya. Kalau sudah siap silahkan klik mulai identifikasi. Oke, selanjutnya adalah untuk dokumen lainnya. Di sini ada kartu karyawan, slip gaji, kartu kredit, NPWP, KTP, STNK ya. Ini tidak wajib teman-teman ya. Tapi kalau ini ingin mendapatkan limit yang lebih besar silahkan diisi di sini. Pilih yang teman-teman silahkan bisa isi yang mana. Tetapi kalau misalkan tidak ya ini bisa dilewati ya. Oke, ini contohnya kita lewati. Nah, di sini ternyata mendapatkan limit pinjaman 1.200.000 untuk jangka waktu 30 hari, teman-teman ya. Oke, teman-teman yang tertarik dengan penawaran yang diberikan, limit yang diberikan, silahkan langsung saja klik pinjam sekarang. Nah, teman-teman silahkan pastikan ya, karena di situ pinjam 1.200.000 jumlah pencairannya adalah 1.056.000 karena ada potongan ya, ada potongan admin mereka. Kemudian jumlah pengembaliannya 1.200.000 gitu ya. Oke, silakan klik pinjam sekarang. Nah, kemudian diminta untuk memasukkan nomor rekening. Pastikan masukkan nomor rekening kita ya. Tidak bisa menggunakan nomor rekening orang lain. Kita masukkan nomor rekeningnya, kemudian kita masukkan ulang, kemudian pilih nama banknya apa, kemudian isikan nama yang terdaftar di rekening bank ya. Silakan, itu adalah nama kita ya. Kemudian untuk verifikasi ini nanti akan ada miss call, tapi teman-teman tidak perlu angkat teleponnya ya. Itu hanya miss call, kemudian nomor yang terakhir 6 digit terakhir dari nomor yang miss call itu kita masukkan ke sini. Itu adalah kode verifikasinya. Nah, setelah itu kita klik yakin. Nah, kemudian akan muncul notifikasi sedang direview ya. Di sini tulisannya pinjaman telah diajukan, pastikan HP Anda aktif selama 1-2 hari untuk mempercepat proses. Jadi nanti emang aplikasi itu akan memverifikasi apapun yang sudah diizinkan di handphone kita ya, termasuk tadi nomor telepon ya. Nah, di sini akan memakan waktu 1-2 hari, tapi biasanya tidak selama itu, dana kita akan masuk ke rekening yang tadi kita masukkan ya. Oke, jadi seperti itu cara mengajukan pinjaman di aplikasi Pinjaman Go. Kembali saya mengingatkan bahwa kita harus selalu bijak dalam mengajukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan saat ini, tapi kita juga harus memikirkan kebutuhan kita jangka panjang. Jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan kehidupan kita di hari esok. Semoga video ini bermanfaat, tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.